Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah kalah dalam berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selasa tanggal 13 Juni yang lalu, sampai sekarang nampaknya Mansur tidak ada tanda-tandanya itu akan berubah gitu. Juga tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan bayar. Orang ya, kalau ini kan tuntutan Zaini Mustafa itu, dia kan menuding tuh, Anda penipu, Anda pembohong, Anda wan prestasi, itu bahasa sopannya. Diajukan ke pengadilan gitu. Oleh hakim itu dibuktikan memang Anda itu penipu, kasar kan gitu. Anda itu penipu, Anda itu wan prestasi, diketok palu secara sah dan meyakinkan, hakim mengetok palu bayar gitu. Tapi kita lihat di reaksi Mansur, dia masih cengar-cengir gitu, ketawa gitu. Kalau saya ini dituduh orang penipu gitu, ada orang menuduh saya penipu, saya diajukan ke polisi, dan di pengadilan polisi membenarkan atau hakim membenarkan bahwa saya memang seorang penipu. Waduh, saya nggak tahu muka saya mau saya bawa kemana itu. Saya berupaya kasus itu ditutup cepat-cepat. Apalagi Mansur 2 bulan sebelumnya itu masih petentang-petenteng, kagak ada urusan. Kalau kata pengadilan aneh kalah, aneh bayar. Sekarang kan dia kalah gitu. Dia malah mencari peluang hukum supaya kasusnya lebih panjang. Ya mestinya kalau kita mau kembali ya kepada suara hati nurani kah, apalagi ini yang digugat oleh Zaini Mustafa itu kan seorang ustadz. Kemana-mana bawa baju ustadz, bawa cerita Islam gitu. Mesti jangan merusak nama ustadz dan jangan merusak nama Islam. Kayak kami ini lah yang nggak ada pakai ustadz gitu. Nah mesti kan cepat diselesaikan gitu. Diselesaikan cepat. Itu ditutup kasusnya, diakui memang bersalah gitu, maka persoalannya mungkin sudah selesai gitu. Ini enggak, malah dia cengar-cengir, masih berpenampilan sebagai seorang manusia yang sombong, tapi pada sisi lain dia dengan enaknya ngomong itu, Anda nggak ada duit, dia nggak mau bayar. Coba sebelumnya ngaku duitnya banyak, memang terbukti duitnya memang banyak. Ya hasil penelitian kawan-kawan ya. Satu warung Steak and Shake itu gitu. Itu mungkin ya kekayaan Mansur atau investasi Mansur di situ bisa berkisar antara 6 sampai 10 miliar. Dia mungkin punya 100, ya kan? Itu banyak sekali duitnya. Apalah arti membayar 1 miliar 246 juta gitu. Ini nggak ada malu Mansur sedikit pun digugat seperti itu. Jadi itu nggak tahu lah, masing-masing orang kan punya kepribadian sendiri-sendiri ya. Tapi itu membuktikan sekali lagi, itulah Yusuf Mansur gitu. Dan kita yang nggak habis pikir dengan posisi yang seperti itu, kita masih melihat netizen masih membela gitu. Dan untungnya nih, walaupun ada netizen bela-bela, kita paham lah kelasnya gitu. Itu di kalangan ustadz nggak ada lagi yang membela dia. Apakah itu Gus di Pleret itu sudah nyata-nyata bilang. Gus Fuad maksudnya, Gus Fuad di Pleret. Itu sudah nyata-nyata bilang itu maling. Itu maling. Dia udah jelas mengatakan Mansur itu maling. Itu juga kalau kita lihat lagi Gim misalnya, Abdullah Gim Nastiar. Itu juga ada mengingatkan jamaahnya supaya jangan-jangan dekat dengan Mansur gitu. Karena nanti uangmu habis dipelorot oleh Mansur. Karena akalnya banyak. Ya kan?
Hanya ada masih kita lihat, ya terakhir sekarang sudah nggak nampak lagi. Ada seorang kiai masih membela Yusuf Mansur, tapi sekarang sudah nggak nampak dia. Apalagi setelah keluar wawancara Iqbal dengan Darso gitu, yang tegas-tegas bilang Yusuf Mansur itu memang maling. Gitu. Nah ini bukti di pengadilannya dia nggak mau itu, nggak mau ngaku, ngembalikan pun nggak mau. Gitu. Tapi apa akibatnya dari Yusuf Mansur yang begini terus? Gitu. Akibatnya adalah kita akan melihat nanti itu korban-korban itu akan bermunculan menggugat Yusuf Mansur. Kalau yang selama ini kan agak takut-takut nih. Aduh nggak enak lah, tapi lihat tingkah dia yang begitu. Nanti kita lihat ada korban yang akan muncul, memberi kesaksian, memberi testimoni, bahkan dengan data-data yang dia punya, dia juga akan mendaftarkan gugatan. Maka Yusuf Mansur ini akan seru nih. Dia kasus akan bergulir terus dan akan digoreng oleh media. Inilah contohnya tokoh umat Islam. Gitu. Mubalik Islam. Gitu. Ini kelakuannya kepada pengikutnya, kelakuannya kepada jemaahnya. Gitu. Urusan ternyata tidak jauh dari urusan cerita duit. Nah, karena itu kita lihat beginilah yang terjadi. Siapa Yusuf Mansur yang sesungguhnya? Kalau ada yang masih meragukan bahwa Yusuf Mansur itu memang seorang yang hobi gitu. Hobinya itu mengeruk duit masyarakatnya. Apakah nanti terlibat kasus penipuan atau tidak, dia nggak peduli. Hobinya itu adalah mengumpulkan duit dari para orang-orang yang mendengar ceramah atau pengajiannya. Apakah nanti dia akan dituding penipu atau bukan, dia nggak peduli. Gitu. Maruahnya akan diinjak-injak, dia nggak ada urusan. Yang penting dia mendapatkan uang. Jadi ngeri benar kita ini. Kalau ada ustadz balik seperti yang diperankan oleh Yusuf Mansur ini masih hadir di tengah-tengah umat Islam. Nggak bakalan umat Islam itu bangkit gitu. Nggak bakalan umat Islam itu bisa menjadi jaya. Kalau di tengah-tengahnya itu ada figur-figur seperti Yusuf Mansur. Kalau di lumbung padi misalnya nih, ada 10 tikus-tikus besar gitu. Pasti habis tuh padi. Beras di dapur, jangankan tikus-tikus besar. Curut aja pelihara lah. Beras itu bisa habis lah curut gitu. Bapak Ibu bisa nggak makan lah curut itu. Jadi ya curut-curut di tengah umat ini ya seperti peran-peran yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Ya mudah-mudahan kita bersemangat semuanya membukakan pintu supaya curut ini keluar dari permasalahan umat. Termasuk di dalamnya permasalahan umat Islam yang sedang dikuyah-kuyah atau dikacau dan digoyang-goyang oleh sosok yang bernama Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.